Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang teknologi informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan. Kami terdiri dari saya Bagas Purwantoko, Tika Priasmoro, dan Irfan Dwi Krisyanto. Apa yang harus diketahui oleh manajer? 1. Pemakaian komputer dan peningkatan kualitas informasi yang terdiri dari A. Manusia sebagai pengelola informasi. B. Evolusi teknik pengolahan data yang terdiri dari juga 1. Tahap manual dari sistem perhitungan, jam, kalkulator, dan rumus. Selanjutnya tahap mekanikal, sistem menggunakan mesin manual sebagai alat bantu pemrosesan data. Kemudian ada tahap mekanik elektronik, sistem menggunakan mesin yang bergerak secara mekanik elektronik dan lebih otomatis. Selanjutnya tahap elektronik, sistem menggunakan komputer digital. Contoh, komputer generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1959. Kedua, pada tahun 1959-1963. Untuk generasi ketiga dimulai dari 1963 sampai 1965. Untuk generasi keempat dimulai dari 1970 sampai 1980. Dan generasi kelima dimulai dari 1980 sampai sekarang. Selanjutnya, teknik pengolahan data dengan komputer ada 4 teknik, yaitu 1. Teknik pengolahan data real time, 2. Teknik pengolahan batch processing, 3. Teknik pengolahan time sharing, dan 4. Teknik pengolahan distribute data processing. Untuk yang pertama, teknik pengolahan data real time adalah suatu sistem pengolahan data harus berpusat di CPU yang relatif besar dan sistem aplikasi yang panjang serta kompleks karena membutuhkan tingkat transaksi yang kecepatan tinggi. Kemudian, teknik pengolahan batch processing, yaitu suatu teknik pengolahan data dengan menumpuk data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan data tersebut dalam kelompok-kelompok dengan ditandai identitas tertentu serta informasi mengenai data-data yang terdapat dalam batch tersebut. Kemudian, teknik pengolahan time sharing, yaitu suatu teknik pengolahan online sistem oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai dengan digunakan secara efisien dengan melayani beberapa alat I/O secara bergantian. Kemudian, teknik pengolahan. Teknik pengolahan terdiri dari 2, yaitu distribute data processing system, yaitu suatu sistem komputer interaktif yang terpancar secara geografis dan dihubungkan dengan jalur telekomunikasi, dan setiap komputer mampu memproses data secara mandiri dan mempunyai kemampuan berkembang dengan komputer lain dalam suatu sistem. Yang kedua adalah sistem informasi berbasis komputer, yaitu SIM yang berbasis komputer yang merupakan sebuah sistem yang terintegrasi sistem manusia mesin yang memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer, prosedur, dan basis data yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang mendukung operasi, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan. Intinya adalah mereka semua ini berbasis komputer, sistem manusia mesin, sistem baris data terintegrasi, mendukung operasi, pemanfaatan model manajemen dari pengambilan keputusan. Keunggulan menggunakan komputer sebagai sistem informasi manajemen yaitu 1. Proses pengolahan yang cepat, 2. Tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi, efisiensi sumber daya manusia, 5. Kemudahan berinteraksi dengan penggunanya, kemudian peningkatan nilai informasi.
dalam contoh hubungan biaya dan volume pemrosesan efisien. Kemudian hubungan biaya atau nilai informasi dan suatu yang efektif. Keterbatasan komputer, yaitu sebagai benda mati, masih manusia yang mengambil peran sebagai pengoperasi dan pengembang ilmunya, dan juga bekerjanya seperti bersifat algoritma, artinya suatu urutan langkah untuk melakukan proses dalam mendapatkan hasil pekerjaan. Selanjutnya, kantor maya atau virtual office, yaitu satu, otomatisasi kantor adalah semua sistem elektronik formal dan informal yang terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. 2. Kantor maya atau sering disebut virtual office adalah kemampuan otomatis kantor menghubungkan orang-orang secara elektronik telah membuka cara baru melakukan pekerjaan kantor. Pekerjaan kantor dapat dilakukan di lokasi geografis maupun selama tempat kerja itu terhubung dengan lokasi tetap perusahaan melalui sejenis komunikasi elektronik. Perkantoran maya secara umum dapat didefinisikan sebagai otomatisasi proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi otomatis, sehingga dokumen yang dipergunakan dalam proses bisnis tidak lagi bentuk hard copy, melainkan dalam bentuk elektronik. Selanjutnya, keuntungan kantor maya. 1. Pengurangan biaya fasilitas. 2. Pengurangan biaya peralatan. 3. Jaringan komunikasi formal. 4. Pengurangan penghentian pekerjaan. Dan 5. Kontribusi sosial. Untuk kerugian kantor maya adalah 1. Rasa tidak memiliki. 2. Takut kehilangan pekerjaan. 3. Semangat kerja rendah. 4. Ketegangan keluarga. Selanjutnya, aplikasi otomatisasi kantor. 1. Pengolahan kata. Word processing adalah penggunaan alat elektronik yang secara otomatis melaksanakan banyak tugas-tugas yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen yang diketik maupun dicetak. 2. Surat elektronik, electronic mail atau email, yaitu penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para pemakai mengirim, menyimpan, dan menerima pesan-pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat menyimpan. Ketiga, voicemail, yaitu serupa dengan surat elektronik kecuali bahwa pesan dikirim dengan mengucapkannya ke dalam telepon daripada mengetiknya. Selanjutnya, kalender elektronik, electronic calendaring, yaitu penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan mengambil kalender pertemuan manajer. 5. Konferensi audio, yaitu penggunaan alat komunikasi suara untuk membuat suatu hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis dengan tujuan melaksanakan konferensi. Selanjutnya, konferensi video, yaitu penggunaan peralatan televisi untuk menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar secara geografis. Terdapat 3 konfigurasi konferensi video, yaitu 1. Video satu arah dan audio satu arah. 2. Video satu arah dan audio dua arah. 3. Video dan audio dua arah. Konferensi video desktop, yaitu peralatan video dan audio ditempelkan pada tiap workstation dalam jaringan, memungkinkan komunikasi gambar dalam suara dua arah. 7. Konferensi komputer, penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan para anggota dengan karakteristik sama bertukar informasi mengenai suatu topik tertentu. Teleconferencing,
dalam artian mencangkup 3 bentuk konferensi elektronik audio video di ujung yang lain. Selanjutnya yang ke-8 adalah transmisi faksimili, yaitu penggunaan peralatan khusus yang dapat dibaca gambaran dokumen pada suatu ujung saluran komunikasi dan membuat salinannya di ujung yang lain. Yang ke-9 video teks, penggunaan komputer untuk menampilkan pada layar CRT memiliki narasi dan grafik yang tersimpan. Yang ke-10 pencitraan, penggunaan pengenalan karakter secara optik untuk mengubah catatan-catatan kertas atau mikrofilm menjadi format digital untuk disimpan di dalam alat penyimpanan sekunder desktop publishing. Penggunaan komputer untuk menyiapkan output tercetak yang kualitasnya sangat mirip dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Selanjutnya, menggunakan informasi dalam perdagangan melalui jaringan elektronik atau yang sering kita dengar e-commerce. Yang pertama, perdagangan melalui jaringan elektronik. Transaksi yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan jaringan internet. Perdagangan melalui jaringan elektronik ada 2 jenis, yaitu business to customer, yaitu transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Transaksi ini membutuhkan perbedaan desain yang mendasar. Konsumen mungkin tidak memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi, sehingga situs web harus memberikan instruksi dan bantuan. Yang kedua, business to business, transaksi antar bisnis yang dimana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Transaksi ini melibatkan orang yang relatif sedikit, biasanya mereka yang berada di dalam kelompok layanan informasi dari perusahaan yang terpengaruh. Orang yang terlibat dalam transaksi ini biasanya sangat terlatih dalam penggunaan sistem informasi dan mengenal proses bisnis yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Manfaat dari perdagangan melalui jaringan elektronik. Perusahaan melaksanakan e-commerce untuk dapat mencapai perbaikan organisasi secara keseluruhan. Perbaikan ini diharapkan merupakan hasil dari 3 manfaat utama, yaitu 1. Perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. 2. Perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. 3. Peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala-kendala yang dialami dari perdagangan melalui jaringan elektronik, yaitu 1. Biaya yang tinggi, 2. Kekhawatiran akan masalah keamanan, 3. Peranti lunak yang belum mempan atau belum tersedia. Masing-masing kendala di atas akan semakin tertantang seiring dengan semakin populernya teknologi dan informasi. Jalan menuju perdagangan melalui jaringan elektronik, yaitu 1. Mengumpulkan intelijen bisnis, 2. Membentuk suatu sistem antar organisasi. Selanjutnya, inteligensi bisnis. Inteligensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Tugas-tugas inteligensi dasar. 1. Mengumpulkan data, yaitu perusahaan mengumpulkan secara langsung data primer dan sekunder yang disediakan oleh pihak lain untuk perusahaan. 2. Mengevaluasi data primer dan data sekunder
dievaluasi untuk memastikan akurasinya sebelum digunakan. 3. Menganalisa data. Tujuan dari langkah analisis adalah untuk mengubah data menjadi intelijen. Keempat, menyimpan intelijen. Intelijen yang ada harus disimpan sedemikian rupa sehingga mudah untuk mengembalikan kembali. Selanjutnya, yang kelima, menyebarkan intelijen. Setelah dalam penyimpanan, intelijen diambil kembali dengan memasukkan parameter pencarian tertentu. Strategi perdagangan melalui jaringan elektronik. 1. Sistem antar organisasi, yaitu suatu kombinasi perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal. Mitra dagang atau mitra bisnis adalah perusahaan-perusahaan yang membentuk IOS. Manfaat secara langsung IOS. Yang pertama, efisiensi komparatif. Dengan bergabung dalam IOS, para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan selanjutnya memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggannya. Hal ini memberikan para sekutu di dalam IOS keunggulan harga di atas para pesaingnya. Kedua, efisiensi internal terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan pengambilan keputusan dengan cara yang lebih cepat lagi. Ketiga, efisiensi interorganisasional meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Perbaikan ini memungkinkan perusahaan menawarkan lebih banyak produk dan jasa, melayani lebih banyak pelanggan, memindahkan pekerjaan-pekerjaan tertentu kepada pemasok dan pelanggan, dan juga mengumpulkan data lingkungan dengan lebih mudah. Yang keempat, kekuatan penawaran. Kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri disebut kekuatan penawaran. Kemampuan ini diambil dari 3 area dasar, yaitu 1. Fitur-fitur produk yang unik. Itu pelayanan yang lebih baik menjadi sebuah fitur dari produk-produk perusahaan membuat menjadi lebih menarik daripada produk-produk serupa yang ditawarkan oleh pesaing. Yang kedua, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Dengan bergabung dalam suatu IOS, perusahaan dapat menurunkan biaya belanja yang ditanggung oleh para pelanggannya dalam mencari pemasok, mengidentifikasi produk-produk alternatif, dan mendapatkan harga yang lebih mudah. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan biaya perpindahan. Sebuah perusahaan ingin membuat mahal, baik itu biaya atau kemudahan bagi pelanggannya untuk berpindah ke perusahaan pesaingnya. Manfaat secara tidak langsung IOS. 1. Mengurangi kesalahan. Dengan tidak adanya keharusan untuk memasukkan data yang masuk ke dalam sistem, kesalahan entry data dapat dikurangi. Yang kedua, menurunkan biaya. Penurunan biaya dapat direalisasikan dengan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang berulang, menghilangkan dokumen kertas, dan mengurangi pekerjaan manual
penyebaran dokumen kertas di dalam organisasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Manfaat iOS bagi efisiensi internal dan interorganisasional sebagian besar dimungkinkan oleh EDI dan extranet. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk bersaing. Kombinasi antara turunannya biaya, fitur-fitur produk yang unik yang memungkinkan oleh iOS menjadikannya para pesaing makin sulit untuk menyamai produk-produk perusahaan dalam hal biaya dan jasa yang ditawarkan. Yang kelima, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Melalui bergabungan dalam suatu sistem formal dengan sekutu dagang, maka secara alamiah akan timbul hubungan yang baik sebagai suatu produk di sampingan dari aktivitas bisnis. Yang keenam, memperbaiki layanan pelanggan. Kecepatan komunikasi elektronik memungkinkan perusahaan memberikan respon lebih cepat untuk pesanan dan permintaan jasa langganan. Selanjutnya, pertukaran data elektronik data interchange atau singkat EDI. Transmisi dalam bentuk terstruktur dan dapat dibaca mesin secara langsung di komputer ke komputer antara beberapa perusahaan. EDI adalah implementasi yang dominan dari sistem antar organisasi. Ada dua standar utama EDI. Yang pertama, The American National Standard Institute Standard ASC X12 di Amerika Utara. Yang kedua, The EDIFACT International Standard yang digunakan di Eropa. Selanjutnya, extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan yang lain dengan teknologi informasi yang pada umumnya digabungkan di internet. Perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok-pemasok dan pelanggan-pelanggan yang telah dipercaya. Yang keempat, transfer dana secara elektronik, electronic fund transfer, disingkat EFT. Data yang mewakili uang ditransmisikan melalui jaringan komputer. Keuntungan yang diperoleh dengan EFT adalah proses lebih cepat dan lebih aman dibandingkan dengan mengirimkan uang tunai atau cek antara pihak-pihak yang berkepentingan. Alternatif iOS selain EDI, extranet, dan EFT adalah Extensible Markup Language dalam kurung XML. Kemudian kedua, Dynamic Hypertext Markup Language dan disingkat DHMTL. Dan terakhir adalah Common Object Request Broker Architecture atau singkat COBRA. Selanjutnya, strategi bisnis to customer melalui jaringan elektronik. Strategi ini dapat dilakukan dengan 1. Produk-produk digital. Beberapa produk dan jasa tertentu dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Dunia hiburan telah menjadi salah satu produk awal yang mengambil manfaat dari internet.
Lagu, album, film, dan produk-produk serupa dapat dibeli melalui web. Yang kedua, produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya, harus dikirimkan ke pelanggan. Perusahaan-perusahaan yang disebut perusahaan katalog telah menghadapi masalah ini selama bertahun-tahun. Pesanan penjualan dapat diambil alih oleh web, tapi pengirim harus tetap dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, penjualan maya versus campuran. Penjualan maya atau virtual sales adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Dengan penjualan maya, tidak ada toko di mana pelanggan dapat masuk dan membeli produk. Penjualan campuran atau hybrid sales terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Kedua strategi penjualan eceran ini perlu mengkonfirmasikan biaya dan fitur produk kepada pelanggan, mengatur pembayaran pelanggan, dan menghasilkan pengiriman produk. Dan yang terakhir adalah evolusi internet. 1. ARPANET, yaitu suatu produk dari Advanced Research Project (ASNC) yang bertujuan untuk memungkinkan personil militer dan periset sipil bertukar informasi berkaitan dengan hal-hal militer. ARPANET bersama dengan CSNet dan NSNet membentuk yang sekarang dikenal dengan internet. Internet adalah nama yang diberikan pada koleksi jaringan komputer terbesar di dunia, yang masing-masing terdiri dari jaringan-jaringan yang lebih kecil. Kedua, World Wide Web. Pada tahun 1992, Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer yang bekerja di CERN, Laboratorium Fisika Partikel Eropa, menemukan cara yang lebih baik bagi para fisikawan untuk berkomunikasi. Ide ini adalah dengan menggunakan hypertext dokumen elektronik yang saling terkait. WWW adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hypermedia atau file-file komputer disimpan dan kemudian diambil dengan cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebih dan salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.